Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada acara virtual hari ini. Semoga semua diberikan berkah, keselamatan, dan kesehatan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia saat ini, yaitu Bapak Nadiem Makarim, sampai dengan bulan Februari 2021 telah mengeluarkan 7 kebijakan dalam dunia pendidikan atau yang biasa dikenal dengan Program Merdeka Belajar episode 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai dengan 7. Program Merdeka Belajar episode 1 berisi tentang menghapus USBN, mengganti ujian nasional atau UN menjadi asesmen nasional atau disingkat dengan AN, penyederhanaan RPP guru, adaptasi PPDB 2020. Oke, sekarang kita fokus saja pada asesmen nasional ya. Peningkatan sistem evaluasi pendidikan adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu tiap sekolah. Jadi, yang dinilai itu bukan individu setiap siswa seperti UN, karena UN itu kan kalau yang dinilai adalah setiap anak. Nah, tetapi dalam AN ini yang dinilai adalah mutu dari setiap sekolah tadi. Dunia saat ini sedang berada pada era revolusi industri keempat atau yang kita kenal dengan industri 4.0. Di mana pada industri 4.0 ini mesin sudah terintegrasi jaringan dengan internet atau Internet of Things. Akibatnya, banyak sekali lapangan pekerjaan yang tidak lagi membutuhkan tenaga manusia. Akan tetapi, ini juga berakibat pada banyaknya lowongan atau lapangan pekerjaan yang membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten pada bidangnya. Bisa kita lihat sekarang semuanya sudah terhubung dengan internet. Pemerintah ingin merubah paradigma masyarakat tentang evaluasi pendidikan. Oleh karena itu, saat ini pemerintah fokus untuk memperbaiki sistem pendidikan kita. Asesmen nasional terdiri dari asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan. AKM dirancang untuk mengukur capaian murid dari hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi. Survei karakter mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitif. AKM dan survei karakter ini nantinya akan dikerjakan oleh siswa. Sedangkan survei lingkungan belajar nantinya akan diisi oleh guru dan kepala sekolah. Jadi nantinya asesmen nasional ini tidak diikuti oleh seluruh siswa, tetapi hanya sampel dari siswa-siswa yang ada di sekolah. Kenapa sih AKM ini lebih berfokus kepada literasi dan numerasi? Literasi dan numerasi adalah dasar dari seluruh pelajaran yang akan kita berikan kepada siswa. Kondisi yang terjadi saat ini adalah banyak sekali siswa yang bisa membaca tapi tidak mengerti maksud dari apa yang dia baca. Bahkan hasil PISA membuktikan Indonesia selalu berada di peringkat bawah dalam hal membaca, matematika, dan sains. Jadi, AKM ini adalah bagaimana cara guru untuk membuat siswa mengerti pada apa yang ia baca. Meskipun AKM ini dilaksanakan pada kelas 5 untuk SD, tetapi untuk pelaksanaannya setiap guru di kelas 1, 2, 3, 4, bahkan 6 juga bertanggung jawab. Jadi, guru harus membiasakan siswa untuk mengerti apa yang dia baca, dan pada numerasi atau matematika
Bagaimana mereka harus paham, bukan hanya mengerti caranya saja. Bagaimana? Mungkin sekarang sudah ada gambaran tentang AN dan AKM ya. Sekarang kita akan sedikit membahas tentang instrumen AKM. Meskipun AN ini hanya dilaksanakan untuk kelas 5, kelas 8, dan kelas 11, tapi setiap guru harus sudah menerapkan atau membiasakan diri membuat soal yang menggunakan instrumen AKM ya. Nah, nantinya soal-soal ini akan membuat siswa itu berpikir dengan menggunakan nalar. Bentuk soal dalam soal-soal AKM disajikan dalam beberapa macam bentuk, yaitu ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian atau jawaban singkat, dan esai atau uraian. Level dalam pembuatan pengembangan soal dibagi ke dalam 6 level ya. Distribusi soal AKM berdasarkan bentuk soal itu dibedakan ya antara AKM survei nasional dengan AKM yang dilaksanakan di kelas. Ini dia profil dan kelebihan AKM. Jadi kata Pak Nadiem Makarim, untuk AKM survei nasional ini siswa tidak perlu dipaksa belajar berlebihan. Tidak perlu sampai harus ikut bimbingan belajar dan lain sebagainya. Karena nantinya AKM yang dilaksanakan tahun 2021 ini nantinya akan dijadikan dasar untuk mengevaluasi sistem pendidikan kita. Bapak Ibu guru juga tidak perlu takut, misalnya nilai anaknya jeblok terus sekolahnya jadi didatengin apa gitu, gimana gitu, enggak ya, karena ini tidak berpengaruh kepada sekolah atau guru. Ini hanya sebagai evaluasi untuk pemerintah supaya tahu nih di mana sih standar pendidikan negara kita ini ya. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan dari pelatihan BIMTEK AKM di Guru Belajar, dan apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya bisa komen di kolom komentar. Semoga Indonesia terus maju, terutama pendidikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.